Kota Gede merupakan kawasan yang memiliki nilai dan sejarah dalam peradaban. Kawasan ini memiliki cerita sejarah sebagai ibu kota kerajaan Mataram Islam, dan hal inilah yang turut membentuk wajah baru karakter budaya hingga menjadi sebuah warisan atau pusaka bagi rakyat. Salah satu warisan pusaka rakyat adalah Omah Kalang. Pada tahun 1640, orang Kalang dibawa oleh Sultan Agung yang dikumpulkan dari berbagai daerah. Lalu diberikan tempat tinggal khusus yang kemudian disebut dengan pekalangan atau dikalangi, yang berarti dibatasi. Pada mulanya, mereka bekerja sebagai tukang angkut barang-barang berat dengan menggunakan kereta dan pedati. Mereka kemudian beralih profesi menjadi penebang kayu dan pengrajin kayu. Dan pada akhirnya, mereka beralih profesi lagi dengan menggeluti usaha yang berkaitan dengan pegadaian dan jual beli logam mulia. Dari keterampilan tersebutlah mereka berhasil mengangkat derajat kehidupan mereka dengan memiliki rumah yang mewah. Pemilik rumah orang Kalang yang ada di Tegal Gendu itu adalah Ibu Hajah Nuriyah. Waktu itu menempati dan membangun rumah itu, lantas sebagai rumah tinggal juga sebagai tempat untuk berdagang juga, kan gitu. Usaha Ibu Nuriyah yang jelas ya berdagang emas, intan, berlian, juga berdagang batik juga ya, batik. Itu pada periode 1940-an ya, sampai 1949. Megah nan mewah, begitulah yang nampak dari Omah Kalang. Nuansa serta corak arsitektur yang menarik perhatian membuat arah pandang tak bisa terlepaskan dari setiap jengkal keberadaannya. Lebih daripada itu, langgam Omah Kalang ini mengadopsi dua kebudayaan yang menciptakan kebudayaan baru, yaitu Indis. Nuansa Eropa terlihat jelas sejak sekilas melihat Omah Kalang ini. Serambi kubah bermaterial kaca timah yang berlanggam Art Nouveau menghiasi sisi depan Omah Kalang. Pintu dan jendela yang berukuran besar serta banyak menjadi ciri tersendiri bagi Omah Kalang ini. Di dalamnya masih terdapat struktur tradisional Jawa yang masih ada sampai saat ini. Salah satunya adalah pendopo yang merupakan ciri dari bangunan Jawa. Akan tetapi terdapat perbedaan yang terlihat secara jelas, yaitu pendopo di sini dibuat secara tertutup, berbeda dengan pendopo pada umumnya yang memiliki ruang terbuka. Yang membedakan secara arsitektural rumah Kalang Kota Gede dengan rumah-rumah tradisional yang dimiliki masyarakat Kota Gede pada umumnya, tentunya pada ornamen-ornamen ya, ornamen-ornamen yang ada di bangunan rumah orang Kalang. Struktur tradisional Jawa yang ada di Omah Kalang ini yaitu pada bagian dalam, di mana terdapat 3 ruang sentong yang ada di Omah Kalang ini. Ketika sebelum gempa rumah itu kosong, yang jelas
kosong, saya banyak masuk di rumah itu periode tahun 2000-an itu. Eksistensi Omah Kalang Kota Gede yang terlihat membawa fakta baru, bahwa ternyata Omah Kalang tak hanya berada di Kota Gede, akan tetapi juga tersebar dalam banyak wilayah. Salah satunya ada di Desa Sawahan, Serandaan, Bantul. Omah Kalang Desa Sawahan ini adalah milik keluarga keturunan Ki Demang Cokroyudo ke-6. Kakek saya ini, dia itu bukan petani, tapi juga bukan pedagang. Tapi dia punya tanah yang banyak. Omah Kalang ini memiliki ciri langgam tradisional berbentuk rumah joglo yang didominasi oleh tembok dengan material batu bata yang besar dan kayu sebagai material padan dalamnya. Ruang tradisional yang ada pada rumah Kalang ini adalah dalem, gandok, dan pakiwan. Pada bagian dalam masih terdapat saka guru atau 4 tiang utama yang berada tepat di depan sentong tengah. Kalau orang Jawa itu sentong tengah sakral ya. Kemudian setelah Islam datang, ada alkulturasi di situ, termasuk di rumah kakek saya itu yang tengah itu masih sakral, tapi sudah berubah menjadi tempat untuk pesolatan gitu. Nenek saya sholat di situ. Itu kan sama-sama sakral gitu kan. Dulunya, sentong kiwo ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan pusaka. Namun saat ini, hanya tersisa sebuah peti penyimpanan, di mana pusakanya sendiri sudah hilang dicuri oleh pencuri pasca gempa yang melanda pada tahun 2006 lalu. Akan tetapi sekarang, pendopo itu telah menjadi kenangan yang pada saat ini telah berubah menjadi tanah lapang dan hanya menyisakan bekas-bekas pondasinya saja. Saya masih punya harapan untuk bisa merenovasi rumah dan sekaligus tembok-temboknya. Karena itu memiliki sejarah panjang secara pribadi bagi saya ya. Harapan kita, khususnya masyarakat Kota Gede, dan pada umumnya adalah bangsa Indonesia, untuk kita mulai menyadari bahwa kita punya warisan budaya yang berupa arsitektur yang sangat luar biasa. Maka tentu warisan budaya ini bisa untuk belajar bagi generasi yang sekarang maupun yang akan datang, bagaimana pendahulu kita pernah menciptakan karya arsitektur yang sangat luar biasa.